Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Seni Sukses. Kita akan membahas berbagai hal yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kekayaan. Jika kamu baru di sini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang bisa menarik kekayaan ke dalam hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan hanya berasal dari keberuntungan atau warisan. Padahal sebenarnya kebiasaan yang kita bangun setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan finansial kita. Ketika kita konsisten menerapkan kebiasaan positif, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan finansial kita. Dari cara kita berpikir, mengelola waktu, hingga cara kita berinvestasi, semuanya berkontribusi dalam menarik lebih banyak kekayaan. Mari kita mulai menjelajahi kebiasaan-kebiasaan ini satu persatu. Mindset positif adalah cara berpikir yang fokus pada solusi, peluang, dan harapan, bukan pada masalah atau kekurangan. Ini mencakup keyakinan bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Dengan mindset positif, kita cenderung lebih resilient dan proaktif dalam menghadapi kesulitan. Salah satu cara untuk membangun mindset positif adalah dengan menggunakan afirmasi harian. Misalnya, saya memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan finansial saya. Setiap hari, saya semakin dekat dengan kesuksesan. Saya terbuka terhadap peluang baru dan belajar dari setiap pengalaman. Membaca atau mengulang afirmasi ini setiap pagi dapat membantu mengatur pikiran kita ke arah yang lebih positif. Mindset positif tidak hanya mempengaruhi cara kita berpikir, tetapi juga tindakan kita. Ketika kita percaya bahwa kita bisa sukses, kita lebih mungkin untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti berinvestasi, belajar tentang keuangan, atau mencari peluang baru. Jika kamu menghadapi kegagalan dalam investasi, mindset positif mendorong kamu untuk belajar dari kesalahan itu dan mencoba lagi, daripada menyerah. Dengan terus berfokus pada pertumbuhan dan peluang, kita menciptakan jalur yang lebih jelas menuju kekayaan yang kita impikan. Jadi, mulailah hari kamu dengan pikiran positif dan lihat bagaimana hal itu dapat mengubah perjalanan finansial kamu. Manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan finansial. Dengan mengelola waktu dengan bijak, kita dapat memaksimalkan setiap hari dan memastikan bahwa kita fokus pada aktivitas yang benar-benar membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Tanpa manajemen waktu yang efektif, kita cenderung terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif dan kehilangan kesempatan berharga. Salah satu teknik yang sangat efektif adalah teknik Pomodoro. Metode ini melibatkan kerja selama 25 menit diikuti dengan istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, kamu bisa istirahat lebih lama, misalnya 15-30 menit. Teknik ini membantu mempertahankan fokus dan mencegah kelelahan. Selain itu, menggunakan to-do list juga sangat membantu. Dengan mencatat tugas-tugas yang perlu dilakukan setiap hari, kita dapat melihat prioritas kita dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Pastikan untuk memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah dikelola. Selain menyelesaikan tugas sehari-hari, penting juga untuk menyisihkan waktu khusus untuk belajar dan mengembangkan diri, baik itu membaca buku, mengikuti kursus online, atau mendengarkan podcast tentang keuangan. Semua ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan kita. Cobalah untuk menjadwalkan waktu belajar di kalender, sama seperti teman-teman menjadwalkan pertemuan penting. Dengan cara ini, kamu memberikan prioritas pada pengembangan diri yang pada gilirannya akan membuka lebih banyak peluang finansial di masa depan. Jadi, ingatlah bahwa dengan pengelolaan waktu yang baik, kita bisa lebih produktif dan lebih siap menghadapi tantangan di dunia finansial. Salah satu kebiasaan menabung yang efektif adalah menggunakan aturan 50-30-20. Aturan ini membagi penghasilan bulanan kamu menjadi 3 kategori:
50% untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, 30% untuk keinginan seperti hiburan dan liburan, 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan cara ini, kamu bisa memastikan bahwa kamu mengelola keuangan dengan seimbang sekaligus menyiapkan masa depanmu. Berinvestasi sejak dini sangat penting karena memanfaatkan efek compounding. Semakin awal kamu mulai berinvestasi, semakin besar potensi pertumbuhan investasimu. Seiring berjalannya waktu, misalnya, jika kamu mulai berinvestasi di usia 25 tahun, dengan jumlah kecil, teman-teman akan memiliki lebih banyak waktu untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan jika kamu mulai di usia 35 tahun. Ketika memilih jenis investasi, ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu saham. Berinvestasi di saham bisa memberikan imbal hasil tinggi, tetapi juga memiliki risiko. Penting untuk melakukan riset terlebih dahulu dan memilih perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang kedua, reksadana. Ini adalah pilihan yang lebih aman bagi pemula. Reksadana mengumpulkan uang dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai aset. Ini membantu mendiversifikasi risiko dan dikelola oleh profesional. Yang ketiga, properti. Investasi di properti bisa menjadi cara yang baik untuk membangun kekayaan jangka panjang. Meski memerlukan modal awal yang lebih besar, properti dapat memberikan penghasilan pasif melalui sewa serta potensi apresiasi nilai. Jadi, pastikan untuk menyusun rencana keuangan yang mencakup kebiasaan menabung dan strategi investasi yang tepat, agar kamu bisa meraih tujuan finansial dengan lebih cepat. Networking atau membangun jaringan sosial adalah salah satu alat terkuat dalam menarik peluang, baik dalam karir maupun investasi. Melalui jaringan, kamu bisa mendapatkan informasi yang berharga, akses ke peluang bisnis, dan dukungan dari orang-orang yang memiliki visi yang sama. Banyak kesuksesan datang dari koneksi yang dibangun, bukan hanya dari kemampuan individu. Untuk membangun jaringan yang kuat, kamu perlu aktif. Berikut beberapa langkah praktis. Yang pertama adalah hadiri acara dan seminar. Carilah event di bidang yang kamu minati, baik secara fisik maupun online, dan gunakan kesempatan ini untuk bertemu orang baru. Yang kedua, gunakan media sosial. Platform seperti LinkedIn sangat efektif untuk membangun koneksi profesional. Pastikan profilmu lengkap dan aktif berinteraksi dengan konten yang relevan. Yang ketiga, jadwalkan pertemuan. Setelah bertemu dengan seseorang, jangan ragu untuk menjadwalkan pertemuan berikutnya, baik secara langsung maupun virtual, untuk mendalami hubungan tersebut. Untuk memelihara jaringan, tetaplah berkomunikasi, kirimkan pesan, berbagi artikel menarik, atau tawarkan bantuan ketika memungkinkan. Kolaborasi adalah cara yang hebat untuk memperluas jaringan dan mendapatkan pengalaman baru. Kamu bisa mengajak kolaborasi dalam proyek. Jika kamu memiliki ide atau proyek yang bisa diuntungkan dengan keahlian orang lain, ajukan kolaborasi, misalnya bekerja sama dengan seorang influencer untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang kedua, bergabung dengan komunitas. Cari grup atau asosiasi yang relevan dengan bidang kamu. Dengan aktif dalam komunitas, kamu bisa belajar dari orang-orang sukses dan berbagi pengetahuan. Yang ketiga, mentorship. Cari mentor yang sudah berpengalaman dalam bidang yang kamu minati. Dengan bimbingan mereka, kamu bisa mendapatkan wawasan yang berharga dan memperluas jaringan kamu. Jadi, jangan anggap remeh kekuatan jaringan sosial. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dapat membuka banyak pintu untuk peluang baru dalam hidup dan karir kamu. Sebagai penutup, mari kita ringkaskan kebiasaan sehari-hari yang telah kita bahas untuk menarik kekayaan. Yang pertama, kita belajar tentang pentingnya memiliki mindset positif yang dapat membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Kedua, pengelolaan waktu yang baik memungkinkan kita untuk meningkatkan produktivitas dan menyisihkan waktu untuk belajar. Ketiga, menabung dan berinvestasi sejak dini sangat penting untuk membangun fondasi keuangan yang kuat.
Terakhir adalah membangun dan memelihara jaringan sosial, memberikan kita akses ke peluang yang lebih banyak dan lebih beragam. Aku sangat mendorong teman-teman untuk mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dengan konsistensi kamu akan melihat hasil yang positif. Mulailah dengan satu kebiasaan dan perlahan-lahan tambahkan yang lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Aku juga ingin mendengar dari teman-teman, bagikan kebiasaan sehari-hari apa yang telah membantu kamu dalam menarik kekayaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.